wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi di Islam itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Baik jamaah, sebelum kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai sebuah tiket pesawat. Oh, tiket pesawat yang turun. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Alhamdulillah pulang kampung bisa liburan harga murah, kita bisa umroh murah. Wah, Masya kan? Allah. Karena tiket pesawat lebih murah gitu Lebih ya. murah, Ngomong-ngomong ibu ini alhamdulillah. namanya siapa? Enius Mida Dari mana? dari Lampung. Nah, ini kalau misalnya tiket pesawat murah mau kemana nih Bu kira-kira? Bikin umroh dong. Woi, Masya Allah. Baik, terima kasih ya Ibu ya. Terima kasih. Ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, mau tanggapannya silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Habib dan Nusasa, Masya Allah, tabarakallah. Siapapun yang memudahkan urusan orang, siapapun yang memiliki jiwa, baik itu muslim maupun non muslim, jangankan muslim dan muslim, termasuk binatang pun kalau kita menolongnya, yakin Allah akan menolong. Siapa yang memudahkan, maka Allah akan mudahkan. Siapa yang menutupi aib, maka ditutupi aibnya. Siapa yang menolong, Allah akan menolongnya. Ini tiga hal harus kita camkan bahwa tidak ada ruginya kita membantu orang. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya kita menyelamatkan orang. Tidak usah tanya, agamamu apa? Tolong aja, bantu aja. Nah, buat kita, Masya Allah, tabarakallah, jangan mengharap balasan. Tadi disampaikan Pak Prabowo, presiden kita, bahwa apalagi menurunkan harga tiket pasti akan efeknya Berdampak. perekonomian. Betul. Positifnya banyak pastinya. Betul. Tadi Ibu ketika langsung diturunkan harga tiket, pesawatnya. insya Allah beliau mau naik umroh. Waduh, jadi ibadah Pertanyaannya juga ya? cuma satu. Apa Ustadz? Udah daftar enggak? Kan nabung dulu ya Bu ya. Ya, berarti harga berangkat umroh akan lebih murah. Lebih murah, amin. Insyaallah. Ya baik. Terima kasih guru. Ustadz Maulana boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh, baik jamaah. Nah kalau saya lihat ini di sini banyaknya perempuan-perempuan gitu ya. Nah bicara soal perempuan nih ya. Kadang menghadapi perempuan itu tidak segampang yang dibayangkan. Kadang kalau kita nebak A ternyata maunya B. Kalau kita nebak B ternyata maunya C. Kadang jadi suami itu serba salah. Nah sebenarnya gimana sih cara menghadapi seorang perempuan wanita dari pandangan Islam? Nah pas banget nih. Ini tema kita hari ini mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah wanita itu banyak ibaratnya. Waduh boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita hari ini. Masya Allah. Baik sebelum kita masuk ke pembahasan saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai seorang wanita diduga diusir suami dan mertuanya. Ya Allah yuk kita saksikan sama-sama silakan. Aduh kadang suka gak tega ya lihat seorang perempuan jalan sendirian gitu. Kita gak tahu ada masalah apa ya. Cuma nah ini nyambung sama pembahasan kita nih bersama tema kita hari ini. Benarkah katanya Rasulullah SAW itu dalam hadisnya pernah mengatakan wanita itu ibaratkan gelas kaca. Nah ini maksudnya gimana Habib? Mohon penjelasannya. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana. Izin Ustadz Syam. Izin Mikdad dan lainnya ibu-ibu.
gelas-gelas kaca, Masya Allah. Dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan perempuan itu irfaq bil qawarir. Artinya berbuat baiklah atau berbuat lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Kenapa Nabi katakan wanita itu seperti gelas-gelas kaca? Artinya wanita ini jangan dijaga, kan gelas itu kalau jatuh pecah atau tidak Ibu? Ya. Kalau kena air terlalu panas retak atau tidak? Nah, perempuan itu ibarat kaca kata Nabi, harus dilembutkan, harus hati-hati jangan sampai dia pecah atau retak. Makanya perempuan ini adalah perhiasan. Jadi seseorang itu dan dia pun perempuan, dia pun sebagai dirinya zat seorang perempuan pun bukan hanya dia harus dijaga oleh seorang laki-laki atau orang tuanya, perempuan sendiri pun dia harus jaga dirinya jangan sampai pecah dan retak. Betul atau tidak? Betul. Makanya Masya Allah ini perhiasan sampai Nabi Muhammad SAW Nabi katakan dikatakan dunia ini indah, tapi lebih indah lagi kalau terkategori perempuan itu disebutkan perempuan yang soleha. Jadi apabila perempuan itu perempuan yang soleha, perhiasan lebih daripada dunia beserta isinya. Makanya jaga perempuan. Kita di keluarga kita ada ibu kita seorang perempuan, saudara perempuan kita adalah seorang perempuan. Maka kita sebagai orang yang di rumah, makanya adik, walaupun dia adik laki-laki dan dia punya kakak perempuan, biasanya seorang adik itu dia melindungi kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya seorang perempuan dan perempuan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di zaman jahiliyah perempuan itu nggak ada harganya. Tapi lihat di zamannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dilembutkan oleh Nabi, diibaratkan gelas kaca jangan sampai retak. Waduh, nah biasanya gelas kaca itu kalau nggak ada isinya agak berisik ya Bib ya. Harus selalu terpenuhi. Berarti salah satunya harus terisi penuh terus. Supaya nggak nyaring. Supaya nggak nyaring bunyinya. Baik, terima kasih Habib Muhammad. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Waduh, Masya Allah. Yang pertama tuh ya kita catat ya, wanita itu seperti gelas kaca yang harus kita lindungi karena gampang pecah. Baik, akan kita lanjutkan jamaah, Masya Allah. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, izin bertanya nih, selanjutnya wanita itu saya pernah dengar ya, ulama mengatakan katanya wanita itu diibaratkan adalah tiangnya negara. Nah ini maksudnya gimana? Apakah berarti suatu negara itu harus dipimpin oleh wanita atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Silakan. Baik, terima kasih kami tabe guruku Habib Muhammad, Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Kita mengenal para nabinya Allah Subhanahu wa taala dan para rasul. Di antara para rasul ada yang tinggi tingkatannya disebut sebagai ulul azmi, dan di antara ulul azmi ini ada satu nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Qur'an, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa alaihi salam bukan disebut sendirian di dalam Al-Qur'an, tapi disebut juga peran ibunya, Ummi Musa, ibu Musa. Maka kalau ada ungkapan An-Nisa imadul bilad,
perempuan itu adalah tiangnya negara. Kenapa? Karena bangkitnya sebuah peradaban biasanya dimulai dari kokohnya seorang wanita dalam rangka melahirkan, menyusui, mendidik, membangun karakter daripada anak-anaknya. Kita tahu Imam Bukhari, setiap baca hadis ada nama Imam Bukhari, Muslim. Itu dimulai dari siapa? Dari ibunya. Ini tanpa mendiskreditkan seorang ayah, karena seorang ayah juga sangat besar perannya. Tapi kita sedang membahas seorang wanita. Ibunya Imam Bukhari, ibunya Imam Ahmad bin Hambal, istri daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ibu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung 2 bulan di dalam kandungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam kandungan ibunya wafatlah seorang ayah yang sangat mulia, lalu seorang ibu sendirian sampai berusia 6 tahun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peran ibu sangat fundamental, sangat vital dalam sebuah negara karena dialah yang membangun karakter anak-anaknya. Coba lihat, ada sebuah kerajaan yang disebut dalam Al-Quran. Surah apa itu? Ar-Rum, kerajaan Roma. Tapi ternyata dalam surah Ar-Rum banyak membahas tentang keluarga dan ibu. Maksudnya apa? Kerajaan tidak akan bisa berdiri kokoh tanpa peran seorang ibu dalam rangka mendidik anak-anaknya. Waduh, Masya Allah. Jadi Islam itu mengajarkan betul supaya kita bisa menjaga wanita-wanita kita ya. Betul. Masya Allah. Nah, Ini berarti adalah sebuah ungkapan supaya kita tidak mendiskreditkan wanita. Wanita itu sangat punya peran besar dalam sebuah kerajaan ataupun negara. Oke, Masya Allah. Baik, berarti jamaah yang ada di rumah juga nih. Nanti kita akan belajar lagi kira-kira wanita itu seperti apa lagi, ibaratnya seperti apa banyak. lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.